Halo adik-adik, Assalamualaikum. Jumpa lagi bersama kakak di channel Bumi Sangkuriang. Kita belajar matematika lagi ya. Nah, sekarang kita akan membahas tentang apa nih hari ini? Nih, persamaan dari suatu barisan bilangan. Sebelumnya, pasti kita sudah belajar ya, kalian juga sudah belajar kan, lihat video kakak sebelumnya tentang eh, apa itu barisan bilangan. Barisan bilangan itu adalah barisan-barisan suatu angka-angka yang berurutan dan memiliki pola tertentu. Nah, angka-angka yang berurutan itu tadi bisa kita sebut sebagai suku. Jadi nanti ada suku pertama, suku kedua, suku ketiga, dan seterusnya ya. Nah, kali ini kita tidak akan membahas itu lagi. Kita langsung membahas penyelesaian masalah-masalah yang berhubungan dengan barisan bilangan, terutama polanya. Nah, jadi nanti ada barisan angka-angka, kalian tentukan polanya sehingga bisa menyelesaikan masalah dari pola barisan bilangan tersebut ya. Untuk referensinya bisa kalian lihat bukunya, ini ada di buku paket kelas 7 SMP yang kurikulum 13 yang revisi terbaru itu tahun 2017. Nah, di sana kalian tidak akan diarahkan menuju ke rumus saja. Jadi tidak akan instan rumus untuk menjawab suatu masalah, tapi kalian dituntut untuk mencari masalah, mencari solusi sendiri dengan uh, apa ya? Kalian dituntut untuk bisa jeli melihat perubahan-perubahan angkanya, polanya berubahnya seperti apa. Contohnya kita lihat ini. Berikut ini ada strip dengan 3 warna, ada merah, putih, dan biru. Pita tersebut diperpanjang dengan pola yang terbentuk. Nah, di situ ada angka-angkanya ya. Dimulai dari angka 0, 1, 2, 3, 4. Kalau tanpa melihat warna, berarti angka 0 itu adalah suku pertama. Angka 1 adalah suku kedua, angka 2 itu adalah suku ketiga, dan seterusnya. Tapi di sini masalahnya itu adalah warnanya dibedakan 3. Jadi, khusus untuk yang warna merah di sana, angkanya dimulai angka 0 ya. Sedang dilanjut ini untuk yang merahnya, dilanjut angka 3 itu suku keduanya, ini suku ketiganya 6. Nah, ini untuk yang merah, ini adalah suku yang pertama, ini adalah suku yang kedua, ini adalah suku yang ketiga. Ini untuk pita yang merah, dan begitu seterusnya. Untuk yang putih, dimulainya dari 1. Nah, ini adalah suku yang pertama, tapi khusus untuk yang putih. Yang 4 ini adalah suku yang kedua, untuk pita warna putih juga, dan suku yang ketiganya berarti ada yang 7. Suku yang ketiganya. Begitu juga untuk pita yang biru. Nah, di sini permasalahannya katanya seseorang menyebutkan bilangan 645. Nah, bilangan ini nanti 645 ini ada di posisi pita warna yang mana katanya, yang biru, yang putih, atau yang merah. Kita nggak mungkin kan ini meneruskan pitanya sampai 645 terlalu panjang. Nah, solusinya berarti kita harus menentukan pola ini, perubahan tiap-tiap sukunya ini seperti apa. Jadi nanti bisa kepakai untuk menemukan pola-pola yang seterusnya. Oh, ya, untuk masing-masing warnanya beda-beda. Nah, lebih baik kita bikin datanya, tabelnya. Ini tabel untuk masing-masing pita. Nanti kalian silahkan menggunakan rumus menurut kalian seperti apa rumus polanya. Bisa tiap anak itu rumusnya tidak akan sama, tapi tetap rumus yang dipakai harus sesuai hasilnya dengan pola yang memang sudah ada di sana. Kita tulis untuk yang merah dulu ya. Kalau kita lihat di sini, suku yang pertama untuk yang merah itu polanya adalah angkanya 0. Suku yang kedua, U2, itu angkanya adalah 3. Suku yang ketiga, tadi ya, lihat di pita itu adalah 6. Nah, untuk mendapatkan angka 0, angka 3, angka 6 ini rumusnya apa? Biar nanti kalau ditanya suku kesekian, UN misal. UN dengan rumus yang kita pakai nanti di sini, nih di rumus yang kolom ini, yang tabel kolom,
Nanti bisa kepakai, rumusnya sekian, bisa dapat 0 nih. Rumusnya sekian di sini, bisa dapat 3. Nah, kalau untuk yang di UN di sini nanti, dengan rumus apa yang sesuai yang sama, nanti dapat nilainya di sini berapa. Nah, apakah betul di sini pas 645 untuk yang merah? Atau jangan-jangan nanti di sini ada di putih rumusnya yang pas itu. Kita cek satu-satu ya. Untuk yang merah, untuk mendapatkan angka 0 itu rumusnya kira-kira apa. Tapi nanti rumus yang pertama di 0 ini, suku pertama harus kepakai lagi di suku yang kedua. Nah, rumusnya 0 itu bisa didapat dari 3 dikali dengan 0. Betul kan? 3 kali 0 adalah 0. Yang kedua, 3 lagi. 3 dikali dengan 1. Dapatnya adalah 3. Dan yang barisan untuk yang suku yang ketiga adalah 3 dikali dengan 2. Nah, kuncinya kakak kasih tahu di sini kalau untuk mencari rumus suatu pola harus ada angka yang tetapnya. Angka yang tetapnya ini nanti kepakai untuk semua suku. Nah, jadi nggak akan berubah tiap-tiap rumus. Paling nanti kerubahnya di sini angka 0. Oh, ini untuk suku pertama dimulainya dari 0. Suku kedua dimulainya dari 1 nanti. Suku ketiganya berarti ya nambah 3. Berarti nanti kan kalau suku keempat berarti 3 gitu kan lanjutannya. Nah, ini kepakai berarti kalau misalkan ini rumusnya tetap seperti ini, berarti kalau untuk suku ketiga ini dia 3 kali 2. Berkurang 1 ya, 2 kan di sini. Ini 2. Berarti kalau UN, berarti nanti ini rumusnya juga 3 dikali dengan N-nya nanti harus diminuskan 1. Ya, ini N-nya min 1. Jadi kalau nanti di sininya UN-nya adalah U ke 9, berarti yang di sini ini adalah 8. Gitu. Itu rumusnya untuk yang merah. Ya. Yang putih, coba kita cek. Yang putih, di situ kita lihat coba gambarnya. Di putih itu adalah satu pola angkanya, angka-angka yang berurutannya, barisan bilangannya adalah 1, 4, 7. Berarti kita tulis ya. Suku pertama 1, suku kedua adalah 4, suku yang ketiga adalah 7. Nah, rumusnya gimana biar dapat 1, 4, 7 itu? Sama dengan yang merah tadi. Kita harus menentukan rumus yang sama kepakai untuk tiap-tiap suku. Coba kita cek. 3 kalau dikalikan dengan 0, hasilnya 0. Ditambah dengan 1, hasilnya 1. Ya enggak? Terus yang kedua, ininya tetap 3 misalkan. Saya mau ganti 3 dikali 1. Hasilnya 3. Ditambah dengan 1, berarti jadinya 4. Terus lagi di sini, masih berarti rumusnya harus sama. Pola rumusnya pun 3 dikali dengan, nah ini paling yang berubahnya. 3 dikali 2, 6. Ditambah dengan 1, 3 kali 2, 6, tambah 1, berarti pas 7. Nah, berarti itu rumusnya seperti itu. Hanya saja, ininya kalau untuk suku pertama, ini mulainya dari 0 ya. Suku kedua, ini mulainya dari 1. Suku ketiga, ininya 2 berarti. Berarti kalau nanti untuk di sini, yang N, nah, kalau yang N lagi di sini, untuk posisi N di sini, berarti nanti 3 dikali dengan N, N-nya harus berkurang 1 ya. Nggak akan kakak tulis biar nggak terlalu banyak angka. Ini tadi sebenarnya yang di sini nggak ditulis juga nggak apa-apa, tapi kalian harus paham kalau angkanya di sini harus berkurang 1. 3 dikali N ditambah dengan 1. Nah, itu rumusnya ya. Ini kakak hapus aja ya. Nah, ini kita hapus aja. Kita ganti dengan N saja. Tapi harus tahu kalau nanti di sininya U-nya 7, berarti di sininya U7, berarti angka di sini nanti harus 6 gitu ya. Yang biru gimana? Yang biru kalau kita lihat di gambar, angkanya itu adalah 2, 5, 8. Kita tulis 2, 5, 8. Kan ya? 2, 5, 8. Polanya, untuk rumus polanya ini, silakan kalian cari rumus yang lain ya, yang kepikiran sama kalian yang nggak masalah. 3 dikali 0. 0 kan? Ditambah dengan 2, 2 hasilnya pas. Nah,
Ini juga kepake nggak dengan rumus di atas, tapi digantinya yang mana? 3 dikali dengan 1. 3 ditambah dengan 2, 5. Pas rumusnya, ya nggak? Nah, ini juga 3 dikali dengan, nambah berarti angka ininya 2. 6. Kan 3 kali 2, 6. Ditambah dengan 2, ini jadinya 8. Pas 8. Nah, kalau berarti nanti untuk di sini, kalau N, untuk ngisi di situ, berarti nanti di sini adalah 3 kali N aja. 3 kali N. Oke? Ditambah dengan 2. Nah, gimana kita mau ngecek yang ini tadi? Lumayan panjang ya untuk menentukan rumus polanya aja. Nih, untuk mengisi yang 645 ada di posisi mana? Coba kita cek warna merah, putih, atau biru. Bebas deh, mau yang mana aja rumusnya kita pakai. Coba yang merah ya, kita pakai yang ini. 600, berarti kan UN ya. UN kesekiannya, kita mau nyari nih suku keberapa nih. Ini kan nilainya nih, posisi yang pola itu nilainya di sini. Berarti yang 645 itu ada di sini. Nilai 645 itu didapat dengan rumus. Nah, rumusnya ngambil di sini. Itu ya. 3 dikali dengan N. Dapatnya segini. Ada di suku keberapa kah? 645 sama dengan 3 kali N kan 3N. Ayo, perubahan atau perpindahan angka boleh. Berarti N sama dengan N sama dengan 645 dibagi dengan 3, gitu kan ya? Hasilnya berapa? Ayo. 215. Nah, hasilnya pas. Kalau hasilnya ketemu pas, ya ini kan otomatis pas semua hasilnya. 0 tadi untuk yang pola yang merah ya. 0, 3, 6. Berarti nanti di sini urutannya terus sampai ke bawah. Ini nih, yang di sini yang kakak buletin ini nggak kelihatan nih karena kuning nggak apa-apa. Ini 0, 3, 6, terus angkanya pas ke bawah 215. Nah, 215 ada di posisi keberapa? Kalau N-nya N kan ini kan ya. Nah, kalau kita lihat yang tadi yang nomor pertama, kalau dia N UN-nya UN1, ini UN-nya ke 1, dimulainya dari 0 ini. Ya enggak? Ini 0. Berarti kalau nanti kakak, berarti ini UN-nya 215, berarti angka di sininya adalah posisinya yang 214 dong. Ya enggak? Nah, 214 dikalikan aja dengan 3. Gitu. Benar nggak? Nah, selanjutnya gimana? Itu pas ya, masuknya ke sini. Yang putih, coba kalau kita mau ngecek yang putih. Kalau yang putih, kalau kita pakai 645 sama dengan 3 dikali dengan N ditambah dengan 1. Nah, berarti ini 645 sama dengan 3N, 3 kali N itu ada 3N, tambah dengan 1. Kita nanti mau mencari N. Nah, yang ini N-nya kita kurangkan kan, 645 dikurangi 1 berarti 644 sama dengan 3N. Berarti N sama dengan 644 dibagi dengan 3. 644 dibagi dengan 3. Ini hasilnya adalah 214,666 dan seterusnya. Nah, ini nggak pas. Kalau nggak pas kayak gini, kita nggak tahu ada di mana angka yang ada di pita. Kan nggak koma hasilnya. Sedangkan yang kita di pita itu, nilai hasilnya adalah pas. Nah, berarti yang kena itu adalah di posisi untuk yang merah, bukan yang putih. Begitu pula nanti pasti kita kalau ngecek karena sudah ada di satu warna, pasti di warna lain nggak akan gitu kan ya. Berarti yang angka 215 itu ada di posisi yang merah, bukan yang putih atau biru. Gitu. Nah, itu tadi pembahasan soal nomor 1 ya. Sekarang kita lanjut ke soal nomor 2. Nah, soal nomor 2 ini, coba lihat. Pada peringatan ulang tahun ke-64, toko baju, katanya ini toko baju bintang memberikan diskon 90%.
kepada 64 orang pembeli pertama. Katanya kalau jam 8 itu sudah ada pembelinya 8 orang gitu. Selang jam 8 lewat 5 bertambah menjadi 16. Dan 5 menit kemudian jam 8 lewat 10 bertambah lagi menjadi 24 pembeli. Nah, jika pola itu berlanjut terus, nah polanya kayak gitu berlanjut terus nih. Jamnya bertambah 5, pada pukul berapa nih kalau pembelinya ada 64 dan 96, ada di menit keberapa itu. Nah, gimana kita cara menyelesaikannya? Yang jelas kita harus tahu polanya dulu, ya. Pola jamnya berubahnya di situ kan kita ada dua pola yang kita lihat ya. Ada pola untuk jamnya, dia berubahnya setiap 5 menit dan posisi pertamanya itu adalah di posisi 0800. Dan pola yang kedua itu adalah pola untuk banyaknya pembeli. Dimulai dari suku pertamanya 8. Nih, 8 kan? Nih. Suku keduanya itu adalah 16. Suku ketiganya 24 dan seterusnya. Nanti ini kelihatan yang hafal perkalian pasti tahu nih. Dan seterusnya. Nanti gimana kalau sampai ke suku pola angka barisannya itu 64? Ada di mana dia? Atau urutan di mana sih kalau di suku itu ada suku keberapa? Nah, gimana caranya? Sama, lebih enak kita kalau pakai tabel. Tabelnya di situ lihat, ada tabel jam, ada tabel jumlah pembeli. Nah, itu penambahan pembeli. Kan kelihatan ya yang untuk hafal perkaliannya. Kita lihat yang tadi. Pembeli pertama itu pada jam 8, ini. Pembeli kedua pada jam 8 lewat 5, ada 16 pembelinya. Yang selanjutnya pada jam lewat 10, lewat 5 menit, nambah lagi 5 menit, itu ada 24. Kalau kita lihat, itu adalah perkalian 8. Ini. Berarti 8 kali 1. 8 dikali 2. 8 kali 3. Gitu kan ya? Nah, kalau kita untuk menentukan 64, bisa sih pakai tabel ini. Karena kalau kita lihat 64 belum terlalu jauh. Berarti kalau kita isi, di sini bisa 8 dikali 4 ya. 8 kali 4 berarti di sini 32. Belum nyampe kan? Dimintanya 64. Terus yang ini 8 dikali dengan 5. Berarti di sini 40. Selanjutnya 8 kali 6. Berarti di sini 48. Masih belum. Terus 8 dikali 7 kali 7 56. Ya enggak? Nah, terus 8 lagi dikali 7 terus kali 8. 8 kali 8 64. Sudah selesai. Nah, dia berarti ada di menit 64 ini ada di menit 8 lewat 35 gitu. Tapi itu hanya bisa kita pakai nih kalau misalkan masih kecil kelipatannya atau polanya angkanya masih kecil kan, 8, 16, 24, 32, 40, 48, 56, 64. Gimana nanti kalau dia mintanya jauh? Nggak mungkin juga, bukan nggak mungkin, capek kan kalau kita ngerjainnya ditambah, dikali, sampai dipinta angka yang diinginkan. Nah, cara cepatnya berarti kita harus menentukan polanya, biar nanti kita tahu, oh angka yang diinginkan berarti ada di pola yang kemana ini, yang urutan yang keberapa gitu. Itu 64 ya. Kalaupun kita mau lihat polanya nih, kalau misalkan dengan pakai cara pola, bisa kita data rumus polanya gimana. Nah, kakak punya tabelnya. Tabelnya di situ kita lihat ada suku. Ada suku, ada pola. Polanya nanti kita masukkan angka-angka pembelinya itu jumlah pembeli dan rumus polanya. Terus nanti ada jam dan rumus jamnya, perubahan jamnya ya. Suku-sukunya. Tapi kalau kita lihat tadi di sini, ini suku pertama kan? Nih, ini suku pertama, ini suku kedua, ini suku ketiga. Begitu juga ngikutin jamnya. Ini berarti suku untuk jam untuk suku pertama, ini untuk suku jam yang untuk suku yang kedua, ini untuk suku yang ketiga jamnya gitu kan. Tapi kalau kita data di sini, coba berarti untuk U1 pola pembelinya berarti ada 8. Ada 8 pembeli kan yang pertama itu. Suku yang kedua itu 16 pembeli. Ya enggak? Suku yang ketiga itu ada
24 pembeli. Yang bisa kita isi untuk sementara ini adalah jamnya. Jam untuk suku yang pertama kan yang 8 pembeli itu adalah jam 8:00. Nah, suku yang kedua adalah jam 8:05. Itu. Suku yang ketiga adalah jam 8:10 dan seterusnya nanti ya kalau ke bawah. Berarti kalau ini kita teruskan ke bawah nih, setelah U3 berarti ada UN. Berarti suku kesekian, nggak tahu kita mau suku keempat, suku kelima, suku keenam, dan seterusnya. Nah, pola angkanya ada berapa di sini? Ada berapa? Rumusnya kita tentukan dulu rumusnya. Untuk rumus di sini. Kalau 8, silakan kalian kalau kepikiran angka untuk rumusnya berapa? Silakan. Kalau kakak misalkan nih angka 8, cukup aja 8 kali 1, ya enggak? 8 dikali 1. 8 kali 1 kan 8. Terus untuk mendapatkan 16, 8 dikali 2. Itu kan ya, untuk suku kedua. Terus untuk suku yang ketiga ini yang 24, berarti ya udah 8 dikali dengan 3. Betul kan ya? Nah, berarti nanti untuk ngisi yang UN, berarti tinggal dikalikan aja 8 dikali dengan N. Ya, kalau misalkan nanti dia suku ke 10, berarti 8 kali 10. Ya udah, berarti angka polanya itu pembelinya ada 80 pembeli. Itu aja, ya enggak? Nah, sedangkan di sini lihat, kalau untuk yang jam itu kan jam 08.00. Berarti kita lihat aja yang untuk ininya nih, menitnya saja. Karena dia perubahannya per 5 menit kelipatannya, biar kita nanti nggak capek nambahin 5, nambahin 5, nambahin 5. Kalau nanti ya kalau cuma sampai 5, kalau nanti ternyata UN-nya sampai 50, masa kita mau nambahin ini menitnya 5 tambah 5 tambah 5 tambah 5 sampai 50 kali, nggak mungkin kan. Nah, jadi kalau misalkan untuk suku yang pertama di sini, berarti untuk dapatkan 0 ini ya berarti 0 dikali dengan 5 ya 0, ya enggak? Untuk yang dapat 0,5 0,5 berarti cuma dapat 5 kan menitnya, kelipatannya berarti 1 dikali dengan 5. Terus yang dapat 10 nih, berarti 2 dikali dengan 10. Itu berarti nanti kalau misalkan menit kesekian, selangnya N, berarti nanti tinggal kok ini, maaf ya, sorry, ini bukan 5, ini bukan 10 tapi 5. Nanti tinggal di sini aja ganti N-nya berarti, tapi nanti dikurangin 1 ya, karena suku ke satunya dimulainya dari 0. Maaf, hapus. Nih, dimulai suku pertamanya, ini kan suku pertama ya, lihat dari sini anak-anak. Nih, suku pertama malah dimulai dari 0 kalau untuk yang jam. Suku keduanya 1, suku ketiganya 2. Berarti kalau nanti di sini suku ke-10, berarti di sininya adalah 9. Si N ini harus 9, harus dikurangi dengan 1. Oke? Nah, itu harus kalian ingat. Itu kesepakatannya. Kesepakatannya berdasarkan rumusnya, gitu kan ya? Ya, kita lihat menit untuk bukan menit. Ya, menit untuk yang pembelinya ada 96. Nah, gimana kalau 96? Berarti kita lihat di sini polanya. Kalau ini 96, nah, kalau 96 gimana? Kita ganti dulu spidolnya biar gampang ya. Nih, 96 ini ya, 96 yang ini. Nah, ini gimana nih kalau 96? 96, jangan di sini ya, biar kelihatan urutannya. Nah, di sini ya. Kalau misalkan ini 96, rumusnya otomatis berarti 8 dikali dengan N. Jadi kita tahu dia suku keberapa di sini ya enggak? Kita mau tahu sukunya. Nanti kalau sudah tahu sukunya keberapa, nanti kita tinggal masukkan ke rumus yang di sini. Berarti 96 sama dengan 8 kali N, 8N. Di perpindahan pembagian aja ya konsepnya. Berarti N sama dengan 96 dibagi dengan 8.
Berarti N-nya itu adalah berapa? 96 bagi 8? 12 ya? Nah, berarti itu N-nya 12. Kalau N-nya 12, kita lihat rumus di sini. Kalau N-nya 12, berarti di sini rumusnya juga UN-nya 12. Kan ikut ke sini nih. Nih yang 3. Ini 3. N-nya 3. Berarti rumus di sininya U3 dong, rumus ketiga, suku ketiga. Berarti yang di sini juga kalau N-nya 12, berarti ini adalah UN-nya adalah U ke-12. Nah, kita udah dapat nih. 96 itu adalah suku yang ke-12. Tapi di soal tidak dipinta ada suku yang keberapa, urutan yang keberapa. Yang dipintanya adalah jamnya. Berarti kalau N-nya 12, tadi kita balik lagi ke kesepakatan awal. Kalau N-nya sekian, berarti nanti di sini dikurangin 1, ya enggak? Nah, berarti kalau kita pakai ke sini, N dikali dengan 5. Kita urutkan dengan ini ya. Tuh, kasih panah ke sini deh. Nah, ke sini. Ini hapus. Berarti ini adalah N dikali dengan 5, suku ke-12. Kalau suku ke-12 berarti otomatis bukan 12 N-nya, tapi 11. Nah, kalau N-nya 11 berarti 11 tinggal kita kali sama 5. Berarti untuk menitnya adalah 55. Berarti pembeli yang ke 96 ini ada di suku urutan ke-12, menitnya ada di jam 08.55. Nah, ini caranya. Silakan kalian cobain untuk yang tadi benar gitu, yang 64 pakai rumus itu pasti betul. Ya, silakan kalian cobain dengan rumus yang begini, berarti nanti tinggal diganti angka.